Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Indonesia sedang kekurangan kapal perang untuk saat ini karena masih proses ya friend, tapi secara de facto masih kurang. Selain kekurangan kapal perang, Indonesia juga minim rudal anti kapal jarak jauh. Tapi dalam peperangan asimetris, Indonesia tak harus melawan kapal perang dengan kapal kombatan juga. Indonesia menghadapinya dengan cara lain. Contohnya dengan Sukhoi Su-27 atau Sukhoi Su-30 yang bisa membawa rudal anti kapal KH-31 Triton atau dengan rudal Yakon. Karena dewasa ini melawan kapal perang bisa dilakukan melalui pesisir pantai. Pas dengan keadaan geografis Indonesia yang berpulau-pulau, dengan menjadi pulau-pulau itu sarang peluncuran rudal anti kapal, maka sistem pertahanan defensif Indonesia bisa dibilang angker. Nah, usut punya usut, kali ini ada kabar datang dari Rusia. Waduh, Rusia lagi di PHP. Nggak tahu lah, ini kabar dari Rusia bahwasannya jika Indonesia beli Sukhoi Su-35 dengan skema imbal dagangnya berhasil, maka Rusia juga menawarkan rudal pesisir pantai seperti rudal Neptune, tapi lebih gahar inilah karena jangkauannya mencapai 300 km jauhnya. Dan sampai berita ini diturunkan, Rusia mengatakan bahwasannya ingin barter dengan karet saja. Jadi karet saja yang diminta, tapi pemerintah Indonesia tidak mau. Dengan kopi gimana, sawitnya gimana? Dengan karet saja. Padahal pemerintah kita sudah siap. Skema imbal dagang juga telah disepakati oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia. Antonio Marato Tavares, Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Martin, atas perdagangan Tengku Bayu Nasrul Syah, hingga perwakilan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ada LPEI, ada PT Bank BNI Tbk, ada PT Askrindo, menyaksikan pendatanganan MOU antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan LLC Maynard Group untuk melakukan skema imbal dagang dengan Rusia. Tapi molornya imbal dagang ini karena Rusia mintanya karet saja, friend. Padahal dari pihak BNI juga sudah siap untuk membackup jalannya imbal dagang ini untuk Rusia Indonesia, pembelian Sukhoi Su-35 dan penawaran terbaru rudal pesisir pantai yang jangkauannya 300 km, yakni rudal pembunuh kapal induk Bastion P seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Usut punya usut, delegasi Indonesia dalam 14 tahun Meeting of the Indonesia-Russian Intergovernmental Commission Military Technical Cooperation di Moskow, Rusia, mengunjungi pabrik pertahanan Kremlin yakni VPK NPO. Di sana delegasi Indonesia disuguhi dengan sistem pertahanan rudal untuk coastal defense yakni Bastion P. Jika mendengar nama Bastion P, yang terlintas ialah sistem pertahanan rudal pembunuh kapal induk yang digunakan Rusia untuk menghalau atau menghadang armada tempur NATO. Jadi buat kalian fans boy Rusia, tahulah harusnya ini rudal Bastion P. Dikutip dari Military Today, K300P atau Bastion P adalah sistem rudal pertahanan pantai mobile buatan Rusia yang sejenis dengan milik Ukraina Neptune, tapi lebih gahar inilah, friend. Bisa disuntik dengan senjata nuklir kalau mau, tapi kalau tidak mau ya nggak usah pakai nukliran. Sistem rudal pertahanan pantai ini dikenal di barat sebagai SSC-5 atau STOIK yang pembangunannya dimulai pada tahun 1990. Saat ini Bastion P aktif di jajaran militer Rusia. Sistem rudal tambahan yang terakhir dikirim ke Armada Laut Hitam dan Armada Utara Rusia. Selain Rusia, sistem pertahanan pantai ini telah diekspor ke Suriah dan juga negara ASEAN yang sudah memiliki, yakni ada Vietnam, friend. Jadi tak kalah dengan Vietnam terkait rudal baru ini. Peran utama dari Bastion P adalah untuk menenggelamkan berbagai kapal permukaan, itu mau kapal induk lah, mau kapal frigate, mau kapal destroyer, mau kapal kalian, mau kapal mantan, bisa semua ditenggelamkan menggunakan rudal ini. Bercanda. Tapi sasaran utamanya ialah dibentuk ini untuk kapal induk, konvoi kapal perang ataupun kapal pendaratan amfibi bisa dijerot menggunakan rudal ini. Dalam beberapa kasus ternyata rudal yang ditembakkan dari Bastion P dapat menargetkan target permukaan seperti markas komando atau bunker pertahanan. Untuk isian Bastion P membawa dua rudal jelajah anti kapal P-800 Onyx Yakon SS-626. Rudal ini memiliki jangkauan digembar-gemborkan Rusia, spesifikasinya mencapai 300 km jauhnya. Sedangkan rudal Yakon memiliki sistem propulsi dua tahap. Pertama menggunakan
menggunakan pendorong roket berbahan bakar padat untuk akselerasi awal dan ramjet berbahan bakar cair untuk ketika sedang dalam kecepatan supersonik ketika menyasar target. Bastion P dengan Yukon ternyata bisa diisi dengan hulu ledak nuklir jika mau. Rudal ini menggunakan teknologi rudal jelajah Sea Skimming Rusia. Ia dapat terbang dengan ketinggian 5 hingga 14 km tingginya atau 14.000 meter, sama saja lah, di atasan permukaan laut. Jadi di atas permukaan laut rudal ini bisa terbang 14 kilo tingginya. Tinggi sekali lah, Brand. Selain itu juga dapat bermanuver dengan kecepatan supersonik sebelum mengenai sasaran, di mana sistem CIWS tak efektif menghalau Yukon. Bastion P terdiri dari 4 kendaraan peluncur, yakni 1-2 kendaraan komando dan kontrol, 1 kendaraan pendukung dan 4 transloader. Bisa dilihat dari perannya, maka tak heran jika rudal Bastion P sangat diandalkan militer Rusia. Jika skema imbal dagang Indonesia-Rusia, maka Indonesia tak salah jika berminat membeli rudal pertahanan pantai Bastion P buatan Rusia ini, Brand. Ya, kita doakan semoga imbal dagangnya segera terrealisasi, karena ya membantu 50% dari pembayarannya. Kalau tidak salah kurangnya Indonesia itu 570 juta US dollar untuk pembelian. Nah, ini sayangnya yang menjadi PR, Rusia hanya meminta karet, yang lain tidak mau. Tapi sampai saat ini masih dinego-nego, diperbincangkan atau didiskusikan agar Rusia bisa menerima selain karet, bisa kopi, bisa arang kelapa, bisa kerupuk, bisa sawit dan lain sebagainya, Brand. Nah, usut punya usut, Indonesia akan menggunakan skema imbal dagang untuk pembayaran 50% biaya Sukhoi Su-35 dari Rusia. 50% skema imbal dagang tersebut bernilai 570 juta dolar Amerika Serikat dan sisanya lagi akan dibayar Indonesia ke Rusia dengan uang cash atau cash lah, tidak pakai tempo, tidak pakai kredit, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar jika skema imbal dagang Indonesia-Rusia disetujui yang di backup dari PT Bank BNI, ada LPI, maka Rusia tawarkan paket rudal pembunuh kapal induk Bastion P yang sepakat dengan Sukhoi Su-35. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.